صل على محمد. Gimana? Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min talati. Yang pertama, min shadaqatin jariyati. Yang kedua, wa ilmin yantafa'u bihi. Yang ketiga, wa waladin sholihin yad'u lahu. Jadi kita kalau sudah meninggal dunia akan terputus amal-amal kita. Kita nggak bisa sholat tahajud lagi, kita tidak bisa mengaji lagi, kita tidak bisa dikir wengi ikam suwi lagi, kita tidak bisa ngumpul dengan orang soleh-soleh lagi, kita tidak bisa puasa sunnah, tidak bisa puasa Ramadan lagi. Illa ada sebuah amalan yang terus akan mengalir amalannya, illa min talatin, kecuali 3 amalan. Yang pertama, shadaqatin jariyatin. Makanya kita harus sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Seluruh kebaikan adalah sedekah. Kullu ma'rufin shadaqatin. Setiap kebaikan yang kita lakukan adalah sedekah. Makanya perbanyak berbuat kebaikan. Yang kedua, wa ilmin yantafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Bukan ilmu yang banyak, tapi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, yang memberi petunjuk, kepemahaman kepada kita, sehingga kita bisa mengamalkan amalan-amalan kebaikan. Dan estafet, ada tongkat estafetnya, diamalkan oleh orang lain yang ikut pengajiannya. Itulah yang dapat mendapatkan kebaikan walaupun kita sudah meninggal dunia. Yang ketiga adalah wa waladin sholihin yad'u lahu. Anak yang soleh, solehah, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, yang selalu mendoakan bapak ibunya walaupun bapak ibunya sudah meninggal dunia, ya. Tapi rugi kalau kita nunggu orang tua kita meninggal dunia baru kita doakan. Rugi, kita tidak mendapatkan ridho dari kedua orang tua. Makanya kalian mumpung punya orang tua, cari ridho orang tua. Karena ridho orang tua itulah ridhonya Allah. Semua akan dipermudah oleh Allah. Urusan keduniaan, urusan akhirat akan dipermudah oleh Allah kalau kita mendapatkan ridho Allah. Ridho Allah kita akan dapatkan melalui ridho kedua orang tua kita. Makanya kejar ridhonya Allah melalui kita mengejar ridho dari kedua orang tua kita. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah menjadi penghuni surga, menjadi seorang hamba yang diridhai dan ridho kepada takdir Allah, dan kita semua dikelompokkan menjadi hamba-hamba Allah yang solehah, yang kelak bisa masuk ke dalam surga bersama-sama. Di dunia merasakan nikmatnya surga, besok di akhirat mendapatkan surga yang sebenarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصلحين المخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Sa'ulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan li 'uyunihim waj'al wajha fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanal bihali ya qadiman bil zawali mubdi'un mithal walakal hamdul minnatu wa syukrun ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdzi warzuqna al hikmah wa ilhamna lil malaikatil muqarrabin wa 'amalan maqbulan bil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Amin. Allahumma shalli Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazza'an qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfir min lida'i wa nuru dalilul qalbi 'ain ya rabbi mati'ani bi sirri hurufihi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa mukalaki wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi fil qabri wa sati wa sallim ala man bihi rahman yaqbalu tawbati wa ali wa ashabihi kiramin bihim yaghfirul ghafaru dhanbi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-A'raf 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم جنة أورثتموها وما كنتم تعملون. Sadaqallahul azim. Ulang dulu. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنت لتهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاء رسول ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wanada ashabul jannati ashaban nar an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am fa'adzana mu'adhdhinun bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu. Dan sekarang menceritakan orang yang beriman. Kalau yang kemarin menceritakan orang yang kafir, orang yang musyrik, orang yang mendustakan ayat-ayatnya Allah, orang yang mengada-ngada atas nama Allah, dan orang-orang yang menyombongkan dirinya berada di neraka jahanam. Sekarang Allah menceritakan kepada kita orang-orang yang beriman. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman mereka, dan orang-orang yang mempunyai iman di dalam hatinya, wa amilus solihati, yang bisa membuktikan keimanannya itu dengan beramal soleh. La nukallifu nafsan illa wus'aha, tidak ada beban bagi mereka illa wus'aha, kecuali sesuai dengan kesanggupan mereka. Ulaika ashabul jannah, mereka itulah ashabnya surga, penghuni surga, sahabatnya surga, sahabat gue. Hum fiha khalidun, mereka itu di dalam surga khalidun, kekal. Hidupnya di surga itu kekal. Jadi orang yang beriman harus bisa membuktikan keimanannya dengan beramal soleh, dengan beramal kebajikan, beramal kebaikan. Itu tandanya orang yang beriman.
bukan hanya pandai ngomong saja. Pandai ngomong, pandai berbicara, namun tidak pandai melakukan. Itu sangat dibenci oleh Allah. Orang yang pandai ngomong tapi tidak pandai melakukan, mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, itu sangat dibenci oleh Allah. Kabura maqtan indallah antakula gimana? Kamu gimana? Kabura maqtan indallah gimana? Mana taf'alun. Lagi. Kabur maqtan indallah antakulu ma la taf'alun. Enggak apa-apa. Di sini. Beramal kebaikan pun harus punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu nggak diterima amalnya. Sholat harus punya ilmu, nggak diterima sholatnya kalau nggak punya ilmu. Ilmunya kalian pelajari, tapi nggak paham. Ilmu itu cahaya, petunjuk. Gimana mau mengerjakan amal soleh sedangkan kita nggak tahu petunjuknya seperti apa, cara mengerjakannya. Makanya harus serius. Ilmunya Allah kok dibuat enteng-entengan ya. Ini yang menjadi wasilah selamat atau tidaknya kita di dunia maupun di akhirat. Allah itu benci pada orang yang hanya pandai ngomong namun tidak pandai mengaplikasikan apa yang diomongkannya. Tetap full stop. Gayanya tentang jenteng koyo always wali-walio. Karena yang dilihat Allah itu hatinya, bukan cuma dohirnya yang dilihat Allah itu, bukan cuma wajahnya yang dilihat Allah itu, namun hatinya dan amalnya. Yang dilihat Allah itu hatinya dan amal perbuatannya sama enggak, antara lahir dan batinnya itu sama tidak. Cuma ngomong gampang, tinggal baca kitab, hafalkan sudah gampang. Kalian bukan cuma untuk membaca toh, tapi untuk paham. Paham berarti harus sudah dikerjakan. Kalau belum paham kerjakan amburadul, enteng, gak boleh enteng. Nanti sampai akan dientengkan. Kalau urusan akhirat itu harus serius. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, yang mempunyai iman di dalam hatinya, wa amilus sholihati, yang dia dapat membuktikan keimanannya itu dengan beramal soleh. La nukallifu nafsan illa wus'aha, tidak ada beban dalam dirinya illa wus'aha, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi orang yang beriman, yang membuktikan keimanannya dengan beramal soleh, di hatinya nggak ada beban. Karena apa? Karena mereka melakukannya dengan cinta, dengan ikhlas,
beramal dengan ikhlas sesuai dengan kemampuannya, Allah tidak akan memberikan beban. Kalau ada perintah dari Allah, pasti kita sudah diberi kekuatan. Ulaika ashabul jannah. Mereka itulah yang beribadah ikhlas karena Allah, tidak ada beban, penuh dengan cinta beribadah kepada Allah, beramal soleh. Ulaika ashabul jannah. Mereka itulah penghuni surga. Mereka itulah ashabnya surga. Mereka itulah yang di dalam dadanya ada surga. Hum fiha khalidun. Mereka berada dalam kebahagiaan, berada dalam kenikmatan yang luar biasa besar, yang terbesar, khalidun, selama-lamanya. Selama mereka mempunyai iman dan mengaplikasikan keimanannya dengan beramal soleh. Amalan soleh, ibadah, tidak ada beban di dalam hatinya, di dalam dadanya. Orang kalau sudah beribadah ikhlas karena Allah, orang kalau sudah beribadah karena cinta kepada Allah, orang kalau sudah beribadah karena butuh kepada Allah, hatinya bagaikan surga, bahagia, nikmat, ibadahnya nikmat, sholatnya nikmat. Bukan sebaliknya menjadi beban. Sholat kok jadi beban, zikir kok jadi beban, iktikaf kok jadi beban, neraka. Makanya Allah la nukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberi beban kepada seorang hamba di luar batas kemampuannya. Kecuali itu perintah dari Allah, Allah pasti sudah memberikan kekuatannya. Kalau sudah Allah yang merintahkan, secara akal kita tidak sanggup, Allah sudah memberi kekuatan sehingga kita sanggup untuk melakukannya. Itulah ashabnya surga, itulah konco-konco di surga. Hum fiha khalidun. Mereka itulah di dalamnya khalidun, kekal, bahagia, tidak menderita, tidak menjadikan beban. Ibadahnya bahagia, sholatnya bahagia. Wa naza'na ma fi sudurihim, dan mencabut siapa Allah ma apa-apa fi sudurihim, di dalam dada mereka. Apa yang dicabut oleh Allah? Min ghillin, dari penyakit hati, dengki, marah, benci, dicabut oleh Allah semua. Di mana tempatnya? Tajri min tahtihimul anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yaitu di dalam surga. Jadi nggak ada ceritanya orang masuk surga di dalam hatinya ada ghillin, ada penyakit hati, ada penyakit benci, ada penyakit dengki, ada amarah. Tidak ada. Semua dicabut oleh Allah. Kapan dicabutnya? Sewaktu di dunia. Jadi nggak ada ceritanya orang masuk surga di dalam hatinya ada setitik sifat sombong, tidak ada. Ada setitik kebencian, tidak ada. Ada setitik kedengkian, tidak ada. Bersih, dicabut oleh Allah. Semua penyakit itu ada di dalam dada, yaitu di dalam hati. Makanya ada penyakit hati. Makanya ada tombolnya, namanya tombol hati. Kalian kerjakan, tapi kualitasnya masih berproses. Jadikan ibadah-ibadah kita itu kebahagiaan dalam kita melakukannya. Jangan dijadikan beban.
O ati iku limo perkarani. Yang pertama, maca Quran lan maknane. Kita kaji tiap hari, tiap subuh Quran dan maknanya. Bukan cuma maknanya. Maksud dan tujuannya dijelaskan juga. Kaping pindu sholat wengi lakonono. Sudah dikerjakan, kualitasnya ditingkatkan karena cinta, karena ikhlas, karena Allah. Kaping telu wong kang soleh kumpulono bareng-bareng sama orang soleh, sama hamba-hambanya Allah. Karena besok di dalam surga seperti itu, berkelompok-kelompok. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ngumpul dulu sama-sama yang ahli ibadah, sama-sama yang selalu taat dan patuh kepada Allah, ngumpul dulu, kemudian bareng-bareng masuk ke dalam surga. Ke neraka juga sama, ngumpul dulu, melaknat dulu, pionir dan follower bareng-bareng masuk dalam neraka. Sama, ngumpul dulu. Makanya carilah perkumpulan yang anti ghibah, carilah perkumpulan yang anti fitnah, carilah perkumpulan yang anti menggunjing, carilah perkumpulan yang anti rasan-rasan. Hanya hati-hati dalam mencari kelompok atau perkumpulan. Kaping papat, kaping papat, zikir wengi lakonono. Kaping limo, butuh weteng ingkang luwe. Ada 5 tombol hati. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Nomor 2 sholat tahajud. Nomor 3 kumpul dengan orang-orang yang soleh, kita dengan para ulama. Yang keempat zikir yang lama. Kalau lama berarti banyak. Yang keenam, yang kelima sering puasa sunnah. Itu pembuati namanya. Jangan wali songo. Makanya kita sebentar lagi masuk dalam bulan suci Ramadan. Yang ditawarkan puasa. Mana puasa? Yang menahan apa yang ditahan? Amarahnya. Jangan sampai amarahnya melonjak-lonjak menjadi benci, bencinya melonjak-lonjak menjadi dengki. Kalau sudah dengki, keratak amal ibadahnya habis, hangus, terbakar. Apa namanya? Hasad. Gimana dalilnya? Gimana dalilnya? Hasad.
wa iyyakum. Terus fa innal hasada taqulu wa iyyakum. Gimana hasad? Gimana hasad? Fa'innal hasada ta'kulunan hasanati kama ya'kulun naron. Lagi. Lagi. Wa iyyakum wal hasada fa innal hasada ta'kulunal hasanati kama ta'kulunal motobi. Ayo lagi. Wa iyyakumul hasada fa innal hasada ya'kulunal hasanati kama ta'kulunan nar khotob. Jauhi diri kalian, sekat diri kalian, bentengi diri kalian dari sifat-sifat hasad. Karena sesungguhnya hasad itu akan memakan amal kebaikan kalian seperti api memakan kayu bakar. Kretek-kretek habis. Hanya jangan cuma dihafal tok, harus dipahami, harus dirasakan. Oh kayak gini toh kalau orang dengki itu, oh kayak gini toh orang iri itu, oh kayak gini toh orang hasad itu, jelekit kayak gini, oh panasnya kayak gini, dirasakan gitu. Karena kalau kita tidak tahu terhadap penyakit hasad, nanti kita akan kecolongan, kita akan kerampokan amal-amal ibadah kita, moro-moro ludes, tak berbekas, karena terbakar oleh sifat hasad kita. Makanya kita harus kenali sifat hasad itu. Hasad itu awalnya dari marah, awalnya dari benci. Kenapa kok benci? Karena ada orang lain mendapatkan karunia dari Allah melebihi dari kita. Tidak terima atas karunia-karunia Allah yang diberikan kepada orang lain. Kenapa kau nggak diberikan ke awak dewi? Karena awak dewi lebih pantas. Kenapa kau merasa lebih pantas, lebih baik? Karena di dalam dadanya ada sifat sombong. Sifat sombong menolak kebenaran dan menghinakan orang lain. Al-kibru batarul haqqu wa ghamdun nas. Al-kibru batarul haqq wa ghamdun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan menghinakan orang lain, meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, merasa awak lebih hebat, lebih mulia.
daripada orang lain. Itulah sifat sombong. Sifatnya iblis. Iblis beserta kru-krunya yang namanya setan adalah musuh yang nyata bagi siapa? Kita umat manusia. Kalau sudah musuh yang nyata kok dikancani, dibarengi dengan kita mempunyai sifat sombong, akhirnya sifat benci, amarah, benci meningkat menjadi dengki atau hasad. Hati-hati, bangkrut orang yang mempunyai sifat dengki di dalam hatinya, nanti menjadi orang bangkrut di yaumil kiamat. Di dunia bangkrut, di akhirat bangkrut. Di dunia tidak merasakan kebahagiaan, nikmat-nikmatnya surga, di akhirat tidak mendapatkan surga. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, mencabut siapa Allah terhadap barang-barang fi sudurihim, di dalam dada mereka orang-orang yang beriman, min ghillin, dari penyakit hati, dari penyakit dengki, dari penyakit benci, dari penyakit sombong. Di mana tempatnya? Tajri min tahtihimul anhar, yaitu di surga yang mengalir di bawahnya sungai. Sungai di surga itu airnya air susu. Kalau sudah mengalir air susunya lega. Nah, kalau air susunya sudah mengalir lega, nggak ada pening-pening sikit lah, lega. Itulah surga. Namanya surga dunia. Surga dunia itu kalau air susunya sudah mengalir. Qulul hamdulillah, dan berkata mereka alhamdulillah, segala puji milik Allah, alladzi, yang hada ini hudan, petunjuk, bukan hada ini hada petunjuk, hadana, yang telah memberi petunjuk kepada kami, lihada, terhadap ini surga, ini kebahagiaan. Siapa yang memberi petunjuk? Allah. Tidak ada yang dapat memberi petunjuk kecuali Allah. Wa ma kunna, dan tidaklah ada kami, linahtadiya, yang menunjuki kami, laula, jikalau tidak an hadanallah, bahwa petunjuk itu semua dari Allah. Tidak akan kita akan mendapatkan petunjuk kecuali petunjuk itu diberikan oleh Allah. Sampai Kanjeng Nabi Muhammad pun tidak bisa memberi petunjuk terhadap yang dicintainya. Siapa yang dicintainya? Abu Lahab, pamannya Kanjeng Nabi, tidak bisa memberi petunjuk terhadap paman yang dicintainya. Gimana dalilnya? Gimana? Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi may yasha. Lagi, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau, wahai Kanjeng Nabi Muhammad, tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, melainkan Allah lah yang dapat memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki. Pegang itu, petunjuk ini nggak main-main.
Sekarang diteruskan oleh para ulama. Para ulama lah sebagai pewaris-pewarisnya Kanjeng Nabi. Makanya berterima kasih kepada ulama yang telah mengajarkan kita, yang telah memberi petunjuk kepada kita. Itu petunjuk semua dari Allah. Laulal murabbi ma araftu rabbi. Laulal murabbi ma araftu rabbi. Gimana? Gimana itu? Apa? Laula apa? Gimana? Ditulis. Harus diperintah terus ditulis itu. Manusia itu tempatnya lupa. Ditulis, gak usah diingat-ingat. Ya tahu kalau lupa kok ditulis, diingat-ingat, lupa lagi. Laulal murabbi ma araftu rabbi. Mustahil kita itu bisa tahu Tuhan tanpa adanya murabbi, tanpa adanya ulama. Laulal gimana? Laulal murabbi ma araftu rabbi. Kalau tanpa murabbi mustahil kita bisa tahu tuh Tuhan. Makanya yang serius, yang sungguh-sungguh, diniatkan sungguh-sungguh, karena kita akan memperoleh apa yang kita niatkan. Innamal yang benar yang kencang. Innamal terus Innamal lanjutkan. Innamal a'malu binniyat. Ayo. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua amal perbuatan tergantung pada niatnya. Dan setiap yang kita peroleh itu juga tergantung pada niat kita. Kalau kalian niat betul-betul mengaji, tidak apa, kecuali nggak niat. Laqad ja'at rusulu, sungguh telah datang para utusan Rabbina dari Tuhan kami bil haq, dengan kebenaran, yaitu Al-Quran. Rasulullah sudah diutus, kitab-kitabnya sudah diturunkan. Wa nudu, dan menyeru mereka, memberi petunjuk mereka, antil kumul jannah, kepada itulah surga, itulah untuk kalian surga. Uristumuha, yang diwariskan kepada kalian surga,
bima kuntum ta'malun, semua itu disebabkan wasilah perantara kuntum ta'malun, apa-apa yang kalian amalkan, yang kalian kerjakan. Makanya innamal a'malu binniyat, amal itu tergantung niatnya. Jadi niat ibadah kita lillahi ta'ala, bukan karena siapa-siapa. Harus ikhlas karena Allah, harus cinta mencari ridha Allah. Makanya surga itu diwariskan kepada kita. Ulama-ulama adalah pewaris dari para nabi untuk kita. Makanya syukuri. Wa nada ashabul jannati ashaban nari, wa nada, dan bersorak, berteriak, berseru ashabul jannah, penghuni-penghuni surga, ashabun nar, kepada penghuni-penghuni neraka. Jadi surga dan neraka itu dekatnya. Saking dekatnya, batu dilempar dari atas neraka sampai nyampe ke bawah itu ribuan tahun baru nyampe. Ini kok cedek men. Wa nada ashabul jannah ashaban nar, dan menyeru jashelu penghuni surga kepada penghuni neraka. Piye kabare cak? Tanya penghuni surga kepada penghuni neraka, nanya. Apa yang ditanya? Qad wajadna, apa sungguh-sungguh menemukan kami, sungguh kami menemukan, mendapatkan kami apa-apa berbentuk kenikmatan, wa'adana, yang dijanjikan kepada kami oleh siapa? Rabbuna, oleh Tuhan kami, haqqon, adalah benar. Sahabatku yang ada di neraka, sungguh aku telah mendapatkan kenikmatan di dalam surga ini yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kami adalah benar. Nikmat wahai penghuni neraka. Terus piye awakmu? Nanya. Fahal, maka apakah wajadtum, kalian mendapatkan apa-apa siksaan, penderitaan, wa'ada, yang dijanjikan Rabbukum, oleh Tuhan kalian, oleh Allah Subhanahu wa taala, haqqan, benar? Qalu, menjawab penghuni neraka, na'am, nggih, terus enggak bohong, mendapatkan siksaan, kepedihan, penderitaan di dalam neraka. Fa'adzana mu'adzinun bainahum, maka menyeru seorang penyeru, hamba yang ditugaskan untuk menyeru. Siapa? Malaikat. Siapa malaikat penjaga neraka? Malik. Apa serunya malaikat Malik? Al-laknatullahi 'alal zalimin. Sungguh melaknat siapa Allah kepada orang-orang yang berbuat zalim. Malaikat melaknat, Allah melaknat, sahabat-sahabat nerakanya juga ikut melaknatnya. Yang dilaknat adalah orang-orang yang zalim kepada dirinya, disebut
Fasa, zalim kepada orang lain disebut mungkar. Kezaliman yang terbesar adalah syirik. Gimana dalilnya? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang terbesar. Tempatnya di mana? Di neraka. Mendapatkan apa? Mendapatkan siksa, penderitaan, kepedihan, kesedihan. Ini gambaran. Kalau kenyataannya besok gak sempat halu-halunya, gak sempat jas helu, gak sempat besok. Kalau sahabat surga sempat lain, kalau sahabat neraka gak sempat. Udah teriak-teriak tok, menjerit tok, ya. Gak sempat menjawab naam, gak sempat, ya. Au tok, ya. Yang bohong diketok lidahnya, ya. Panjang diketok lagi. Yang suka mengorek-ngorek kejelekan orang lain disetrika lambe ini, tower. Hati-hati, jangan sampai penyakit hati ada di dalam dada kita. Makanya kita mumpung masih hidup di dunia, buang jauh-jauh penyakit hati, obati. Kalau kita terkena penyakit hati, obati dengan 5 perkara. Ngaji Al-Quran dan maknanya, sholat malam lakukan, zikir wengi engkang suwe kerjakan, ngumpul sama orang-orang yang soleh. Jangan ngumpul sama orang-orang yang ahli ghibah, ahli fitnah, ahli tajassus, mengorek-ngorek kejelekan orang lain. Pasti kehidupannya tidak akan bahagia orang-orang yang tajassus, orang-orang yang ghibah, orang-orang yang fitnah. Melainkan dia akan merasakan sengsaranya, kepedihannya, penderitaan neraka di atas dunia. Makanya hati-hati, buang jauh-jauh sifat-sifat sombong, sifat-sifat iri, dengki. Obati penyakit-penyakit hati dengan sholat yang khusyuk, sholat berjamaah, ibadah karena Allah, ikhlas karena Allah, cinta karena Allah. Walaupun di sini Allah bilang wa nudu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Karena Allah bilang di sini itu surga diwariskan kepada ente itu karena amal-amal ente. Karena Allah itu maha penerima amal, maha menerima ujian, maha berterima kasih Allah. Masa kita Allah aja berterima kasih kepada kita, maha menerima taubat Allah itu. Padahal sudah tahu kita bahwa tidak ada satu amal pun dari hamba-hambanya yang dapat memasukkan kita ke dalam surga, membebaskan kita dari neraka, kecuali semua itu berkat rahmat Allah. La yadkhulu ahadan minkum amalahul jannah wala yujiruhu minan nar
wala ana, kata kanjeng Nabi, illa bi rahmatin minallah. Tidak ada satu pun dari hamba-hambanya Allah masuk surga karena amalnya, terbebas dari siksa dari api neraka karena amalnya, melainkan semua itu berkat rahmat dari Allah. Kita besok masuk surga berkat rahmat Allah. Besok kita terbebas dari siksa api neraka juga karena rahmat Allah. Ya. Rahmat Allah di dunia ini adalah diutusnya Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah, kanjeng Nabi Muhammad adalah rahmat. Ya. Makanya kita wasilah diutusnya Rasulullah menjadi rahmat untuk kita semua, menjadi syafaat untuk kita semua. Kapan lagi .com ya? Kalau tidak sekarang ya. Mumpung kita masih hidup. Kalau sudah mati, ingkoto amalu, sudah terputus amal-amalnya, nggak bisa beramal soleh lagi ya, nggak bisa ngaji lagi, nggak bisa sholat tahajud lagi, nggak bisa zikir lama lagi di waktu malam, nggak bisa ngumpul-ngumpul dengan orang soleh lagi, nggak bisa puasa sunnah lagi, apalagi puasa Ramadan ya. Kalau sudah mati akan terputus seluruh amalnya. Gimana? Bukan. Idza Gimana? Idza mata nu Adam in qata amaluhu illa min talati. Yang pertama, min shadaqatin jariyatin. Yang kedua, wa ilmin yantafa'u bihi. Yang ketiga, wa waladin sholihin yad'u lahu. Ya. Jadi kita kalau sudah meninggal dunia akan terputus amal-amal kita. Kita nggak bisa sholat tahajud lagi, kita tidak bisa mengaji lagi, kita tidak bisa dzikir wengi suwi lagi, kita tidak bisa ngumpul dengan orang soleh lagi, kita tidak bisa puasa sunnah, tidak bisa puasa Ramadan lagi. Illa ada sebuah amalan yang terus akan mengalir amalannya, illa min talatin, kecuali 3 amalan. Yang pertama, shadaqatin jariyatin. Makanya kita harus sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Seluruh kebaikan adalah sedekah. Kullu ma'rufin shadaqatin. Setiap kebaikan yang kita lakukan adalah sedekah. Makanya perbanyak berbuat kebaikan. Yang kedua, wa ilmin yantafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Bukan ilmu yang banyak, tapi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, yang memberi petunjuk, kepemahaman kepada kita, sehingga kita bisa mengamalkan amalan-amalan kebaikan. Dan estafet, ada tongkat estafetnya, diamalkan oleh orang lain yang ikut pengajiannya. Itulah yang dapat mendapatkan kebaikan walaupun kita sudah meninggal dunia. Yang ketiga,
adalah wa waladin sholihin yad'u lahu, anak yang soleh solehah yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, yang selalu mendoakan bapak ibunya walaupun bapak ibunya sudah meninggal dunia ya. Tapi rugi kalau kita nunggu orang tua kita meninggal dunia baru kita doakan, rugi, kita tidak mendapatkan ridho dari kedua orang tua. Makanya kalian mumpung punya orang tua, cari ridho orang tua, karena ridho orang tua itulah ridhonya Allah. Semua akan dipermudah oleh Allah. Urusan keduniaan, urusan akhirat akan dipermudah oleh Allah kalau kita mendapatkan ridho Allah. Ridho Allah kita akan dapatkan melalui ridho kedua orang tua kita. Makanya cari, kejar ridhonya Allah melalui kita mengejar ridho dari kedua orang tua kita. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah menjadi penghuni surga, menjadi seorang hamba yang diridhai dan ridho kepada takdir Allah, dan kita semua dikelompokkan menjadi hamba-hamba Allah yang solehah, yang kelak bisa masuk ke dalam surga bersama-sama. Di dunia merasakan nikmatnya surga, besok di akhirat mendapatkan surga yang sebenarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahma. Allahumma dhakkirna minhuma nasina wa alimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.